Halo, di video ini kami akan membahas mengenai proses pengembangan media presentasi yang efektif. Materi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap presentasi. Yang akan kami sajikan pada video kali ini adalah tahap ketiga, yaitu tahap presentasi. Tujuan dari video tahap presentasi ini adalah diharapkan setelah menonton video, penonton dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan setup dalam proses pengembangan media presentasi efektif dan memberikan contoh delivery dalam proses pengembangan media presentasi efektif. Pada tahap presentasi, kita akan membahas tentang bagaimana melakukan setup dan melakukan delivery. Kalau sudah melakukan tahap perencanaan dan tahap persiapan, selanjutnya aku harus apa? Tahap terakhir yang harus kamu lakukan adalah melaksanakan presentasi. Berarti tinggal maju dan menjelaskan isi presentasi yang sudah dibuat saja dong. Betul, karena sudah melakukan latihan sebelumnya, pasti presentasi akan berjalan dengan lancar. Tapi di tahap ini, kamu harus tetap menentukan setup dan menentukan delivery. Apa itu setup dan delivery? Setup atau pengaturan adalah suatu hal yang dapat dilakukan untuk membantu kamu dalam meminimalisir kesalahan dalam melakukan presentasi. Detail-detail setup dalam presentasi sangatlah bervariasi, maka dari itu sebaiknya kamu datang lebih awal untuk memeriksanya. Aku kasih tahu deh, tahapan-tahapan dalam setup. Yang pertama ada room setup, di mana kamu harus memastikan seluruh audiens nantinya dapat melihat dan mendengar presentasi secara keseluruhan. Usahakan bagian bawah layar sejajar atau lebih tinggi sedikit dengan mata audiens yang duduk. Tahapan yang kedua adalah room temperature. Kamu harus memastikan suhu ruangan pas dan nyaman agar audiens tidak mengantuk. Ketiga ada room darkening. Idealnya ruangan yang digunakan harus cukup gelap untuk melihat presentasi yang diproyeksikan. Namun jangan terlalu gelap karena penggunaan cahaya dibutuhkan audiens untuk mencatat materi dan melihat pembicara. Yang keempat ada electrical power, di mana kamu harus memastikan daya listrik cukup untuk digunakan saat presentasi. Gak mau kan lagi asik-asik presentasi, mati lampu. Selanjutnya yang kelima ada equipment. Di tahap ini kamu harus memeriksa semua peralatan yang akan dipakai berfungsi dengan baik atau tidak, sehingga masih ada waktu untuk mencari alternatif lain jika salah satu alat tidak berfungsi. Yang terakhir, jangan lupakan keselamatan. Pastikan semua kabel listrik tidak berceceran dan pintu keluar tidak terblokir. Jika ada kejadian tidak terduga, bergegaslah menghubungi nomor yang sesuai untuk keadaan darurat. Ternyata menentukan setup sangat penting ya. Selain dapat meminimalisir kesalahan, dapat mencegah audiens mudah mengantuk. Tepat sekali, kalau sudah menentukan setup, selanjutnya kamu harus menentukan delivery, karena keberhasilan utama dalam presentasi bergantung pada penyaji atau pembicara presentasi. Delivery artinya bagaimana kamu menyampaikan presentasi. Hal-hal yang harus kamu perhatikan adalah pertama, cara berpakaian. Pakailah pakaian yang nyaman dan tepat bagi kamu. Kedua, kamu harus menunjukkan antusias dan bahasa tubuh yang positif agar audiens semangat mendengarkan presentasimu. Ketiga, berbicaralah dengan jelas. Jangan sampai volume suara kamu terlalu kecil dan hindari bicara terlalu cepat. Keempat, jangan melakukan perilaku yang mengganggu, misalnya sering melihat laptop atau kertas materi, melihat jam tangan, atau merapihkan penampilan terlalu sering. Kelima, jangan menghalangi layar dan pandangan audiens. Tipsnya, kamu bisa berdiri di sebelah kiri layar yang menampilkan bahan presentasi. Keenam, lakukan interaksi ringan dengan audiens dan menjaga kontak mata dengan mereka. Hal ini dilakukan agar audiens menjadi tertarik untuk mendengarkan. Ketujuh, tunjukkan detail spesifik penting pada visual yang ditunjukkan. Kamu bisa menggunakan laser pointer atau gerakan tangan yang mengarah pada visual, dan jangan lupa untuk memberikan waktu yang cukup bagi audiens memahami visual. Dan yang terakhir, atur waktu presentasi dengan cermat agar tidak melebihi waktu yang ditentukan. Wow, banyak juga ya detail yang harus diperhatikan. Hasilnya juga pasti bisa maksimal banget. Makasih ya udah kasih tahu aku bagaimana cara membuat presentasi yang efektif. Sama-sama, semoga materi ini dan materi di dalam 2 video sebelumnya mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.